Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya adalah perwakilan sebagai moderator di kelompok 1. Langsung saja di anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama itu adalah Andi Muhammad Abbas, yang kedua Roy Christopher, yang ketiga Muhammad Sumanjaya, yang ketiga adalah saya sendiri Muhammad Rio Maulana Iqbal. Di kelompok 1 ini akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga biomasa Siantan yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk slide selanjutnya yaitu dinamika energi di Indonesia selama 2 tahun terakhir. Menurut OEI 2019, Outlook Energi Indonesia, total konsumsi energi final tanpa biomasa tradisional di tahun 2018 sekitar 114 megaton of equivalent terdiri dari sektor transportasi 40% dan industri 36%, rumah tangga 16% dan komersil dan sektor lainnya 6% dan 2%. Di sini konsumsi untuk transportasi masih mendominasi. Dalam OEI 2020, penyediaan energi primer meningkat dari 1.504 juta setara barel minyak pada tahun 2018 menjadi 5.284 juta setara barel minyak pada tahun 2050 atau meningkat rata-rata 4,2% per tahun. Dominasi penyediaan energi masih didominasi oleh batu bara dan minyak bumi. Penyediaan energi saat ini energi fosil yang tumbuh paling pesat adalah batu bara, karena batu bara sering digunakan untuk PLTU dan industri lainnya. Hal ini menyebabkan batu bara merupakan pangsa penyediaan energi primer kedua setelah minyak bumi. Bisa kita lihat di sini, ini adalah data tahun 2018, di mana minyak bumi masih mendominasi, batu bara juga masih mendominasi, dan paling sedikit itu adalah geothermal atau panas bumi. Nah, selanjutnya adalah proyeksi penyediaan energi. Penyediaan energi primer sama dengan penjelasan saya yang sebelumnya, itu meningkat 4,2% per tahun. Dan bisa kita lihat di sini dari 2018 menjadi totalnya 1.504 juta SBM, di tahun 2050 menjadi 5.284 SBM. Kita bisa lihat di sini batu bara yang coklat dan minyak itu berwarna hijau. Batu bara dan minyak masih mendominasi, dan EBT seperti biofuel, biogas, surya dan lain-lain itu masih sedikit penyediaannya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bauran energi. Akan dijelaskan oleh saudara Andi Muhammad Abbas. Silahkan. Baik, selanjutnya bauran energi. Bauran energi merupakan suatu persentase konsumsi salah satu energi baru terbarukan dengan konsumsi finalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang masih mendominasi sekarang ini adalah batu bara sebagai energi fosil yang mendominasi pembangkit listrik. Nah, pada tahun 2018 energi baru terbarukan hanya 11% penyediaan energinya dibandingkan perkiraan atau prediksi pada tahun 2050 22% penyediaan sumber energinya. Baik, next. Nah, energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan saat ini masih sangat minim dibandingkan penyediaan energi fosil. Nah, salah satu penyedia energi EBT yaitu hidro, panas bumi, biomasa, dan biodiesel, di mana hidro, panas bumi, dan sebagian biomasa dimanfaatkan untuk membangkit listrik, sedangkan untuk biodiesel sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor transportasi. Oke, next. Nah, baik, kebutuhan energi listrik di Indonesia pada tahun 2003 seperti yang kita lihat pada grafik. Pada tahun 2003 kebutuhan listrik itu kurang dari 100 terawatt horse dibandingkan pada tahun 2020 kebutuhan listrik di Indonesia yaitu di bawah atau lebih dari 250 terawatt horse. Nah, baik, saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah kapasitas pembangkit listrik yang akan disampaikan oleh Saudara Roy Christopher. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai kapasitas pembangkit listrik. Seperti yang kita lihat pada grafik ini, sampai tahun 2025 untuk skenario bisnis as usual atau bisnis seperti biasanya, diprediksi bahwa akan ada tambahan pembangkit listrik lebih dari 32 gigawatt atau sekitar 4,6 gigawatt per tahun. Di mana pada tahun 2025 ini diprediksi kapasitas total pembangkit mencapai 96,4 gigawatt. Pada skenario OPT, MOD maupun PS pada tahun 2020 terjadi penurunan kapasitas pembangkit, terutama pembangkit baseload. Penurunan ini dapat diartikan ada pembangkit yang tidak dioperasikan, namun tetap standby dan tetap dipelihara. Penurunan ini terjadi karena selama beberapa bulan kebutuhan listrik terus-menerus menurun dikarenakan PSBB. Sumber ini diambil dari Outlook Energi Indonesia 2020. Next. Nah, untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, sejak awal 2019 semakin banyak kendaraan listrik seperti taksi listrik, bus, dan sepeda motor yang diperkenalkan. Tidak lama kemudian Presiden menandatangani Perpres nomor 55/2019. Yang pertama, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menugaskan PT PLN untuk mengembangkan lebih banyak tempat pengisian electric vehicles guna memenuhi target penjualannya dan memungkinkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan. Next. PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Contoh dari biomasa meliputi pohon, tanaman, produksi, dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri, dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Biomasa dapat dikonversi menjadi 3 jenis produk utama, yaitu energi panas dan listrik, bahan bakar transportasi, dan bahan baku kimia. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk yang selanjutnya adalah materi tentang PLTBM di Siantang, Pontianak, Kalimantan Barat, yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Sukman Jaya. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga biomasa di Siantang, Kalimantan Barat, di mana pada pembangkit listrik ini baru kapasitas sekitar 15 megawatt dan bahan baku yang digunakan itu ialah cangkang kelapa sawit, kayu, sekam padi, tongkol, jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lainnya. Next. Nah, untuk raw materialnya itu di mana pembangkit listrik ini hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, di mana biomasanya itu akan menghasilkan gas menggunakan dengan gas gasifikasi, dan gas tersebut akan menggerakkan turbin gas. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kapasitas listrik yang dihasilkan itu sekitar 15 megawatt. Dan jenis produk yang dihasilkan itu tidak hanya listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ini, adapun juga sisa-sisa pembakaran, abu-abu pembakaran, dan gas yang digunakan untuk menggerakkan turbin gas. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan dari tentang PLTBM di Siantan, Kalimantan Barat. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.